Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita bahas soal-soal tentang vektor yang sering kita temui di soal UN ataupun SBMPTN. Oke, soal yang pertama, ada dua buah vektor yang besarnya F, itu nilainya sama. Jadi ada dua buah vektor F besarnya sama. Bila perbandingan antara jumlah dan selisih vektor adalah akar 3, tentukan besar sudut yang dibentuk kedua vektor. Nah, di sini kita perlu tulis ulang untuk diketahuinya. F1 sama dengan nilai F2 kita sebut sebagai F. Kemudian di sini di soal perbandingan antara jumlah dan selisih. Jumlah berarti F1 plus F2, selisih berarti F1 min F2. Kalau perbandingan itu sama dengan dibagi, berarti F2 plus F1 per F1 min F2 sama dengan akar 3. Nah, yang ditanyakan adalah nilai alfa. Oke, di review di video yang sebelumnya telah dijelaskan rumus penjumlahan dan pengurangan, di mana rumus penjumlahan yang ditulis di atas ini dan rumus pengurangan ada di bawah ini. Apabila kalian lupa, bisa dilihat di video yang sebelumnya. Oke, yang di sini rumus penjumlahan dibagi rumus pengurangan sama dengan akar 3 sesuai dengan permintaan soal. Nah, untuk memudahkan perhitungan, maka kedua ruas kiri dan kanan kita kuadratkan. Apabila bilangan akar dikuadratkan, maka akarnya akan hilang. Nah, di sini menjadi 2f kuadrat plus 2f kuadrat cos alfa per 2f kuadrat min 2f kuadrat cos alfa sama dengan 3. Kenapa di sini 2f2? Karena nilai f1 dan f2 itu kan sama, maka kita anggap sebagai f. Maka sama aja dengan f kuadrat tambah f kuadrat sama aja dengan 2f kuadrat. Oke, itu biasa kalian akan temui di matematika, di persamaan kuadrat. Nah, kemudian di sini 2f1 f2 cos alfa. Karena f1 dan f2 itu sama aja f, berarti sama aja dengan 2 kali f. Berarti 2f kuadrat cos alfa. Nah, yang bawah tinggal mengikuti sama. Oke, kemudian di sini kenapa dapat seperti ini? Yang atas biarkan, yang bawah kita kalikan ke atas. Jadi yang bawah ini kita kalikan 3. 3 dalam kurung kalikan yang ini. Berarti 2f kuadrat plus 2f kuadrat cos alfa sama dengan, nah ini 6, ini hasil perkalian. Berarti 2f kuadrat dikali 3, 6f kuadrat min 2f kuadrat kali 3 juga min 6f kuadrat cos alfa. Nah, di sini kita jadikan satu, yang ada f kuadrat cos alfanya kita letakkan di sebelah kiri. Di sini min 6f kuadrat cos alfa kita letakkan ke sini, min menjadi plus. Kemudian 6f kuadrat, nah min 2 ini asalnya dari sini. 2f kuadrat kita letakkan ke sini plus menjadi min. Maka lihat di sini 2 ditambah 6 8 f kuadrat cos alfa sama dengan 6 dikurang 2 itu 4. Maka di sini ruas kiri dan kanan sama-sama punya f kuadrat. Bisa kita coret f kuadratnya, maka cos alfa sama dengan setengah atau 4 dibagi 8. Maka nilai yang cosnya itu setengah adalah 60 derajat. Maka sudut yang dibentuk kedua vektor tersebut adalah 60 derajat. Untuk contoh soal yang kedua, materi vektor yang sering muncul di UN dan SBMPTN seperti ini. Sebuah perahu menyeberangi sungai yang lebarnya 180 meter dan kecepatan airnya 4 meter per sekon. Bila perahu diarahkan menyelang tegak lurus terhadap sungai dengan kecepatan 3 meter per sekon,
Tentukan panjang lintasan perahu hingga ke tepi sungai. Untuk lebih mudahnya, bisa kita buat sketsa seperti ini. Andaikan ini adalah sungainya, kemudian lebarnya sungai tadi adalah 180 meter, kemudian kecepatan aliran airnya 4 meter per sekon, kemudian dia tegak lurus, menyilang tegak lurus terhadap sungai yang kecepatannya 3 meter per sekon. Seperti ini, 3 meter per sekon. Ini adalah aliran dari si perahu itu. Nah, maka langkah pertama yang kita cari adalah resultan kecepatan keduanya. Dilihat di situ menggunakan triple Pythagoras, 3, 4, pasti hasilnya adalah 5. Nah, setelah sketsanya jadi seperti ini. Dilihat, ini posisi awalnya si perahu, kemudian ini adalah aliran tadi yang 4, kemudian ke sana ke sumbu Y adalah 3. Kita ambil tadi resultannya adalah 5. Nah, di sini lebar sungai. Nah, jadi sketsanya seperti ini. Kita anggap ada 2 buah segitiga untuk lebih mudahnya. Segitiga AED dan segitiga yang besar adalah ACB. Nah, apabila gambarnya kita perbesar, maka ini AED yang kecil kita letakkan di sini, kemudian yang besar itu kita taruh di sini. Jadi nampak jelas ini AED, ini ACB. Dilihat ya di sini 5, di sini adalah 3 tadi. Kemudian inilah yang akan kita cari. Kemudian ini 180. Seperti perbandingan di matematika, bangun yang sebangun. Oke. Berarti AD ini ya, AD dibagi DE, berarti sisi miring dibagi sisi yang tegak, AD per DE, itu akan sama dengan sisi miring yang besar dibagi sisi yang tegak juga. Berarti AD perbandingannya AC, DE perbandingannya CB. Maka nilainya 5/3 sama dengan bilangan nilai AC yang kita belum tahu nilainya per CB, yang tadi adalah lebarnya si sungai. Kita kalikan silang, maka 3 kali X, 3X, 5 kali 180. Maka nilai X adalah 180 dikali 5 dibagi 3. 180 dengan 3 dibagi dapat 60. 60 dikali 5 mendapatkan nilai 300 meter.